sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Amir Santos. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya meningkatkan penghasilan di toko sembako kita tanpa harus menggunakan modal yang ada, terutama bagi para pemula yang membuka toko sembako dan para sahabat YouTube yang mempunyai rencana untuk membuka toko sembako atau kelontong. Namun sebelum berlanjut ke topik pembahasan, bagi sahabat YouTube yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya sahabat YouTube tidak ketinggalan dari semua video yang akan diupload channel Amir Santos. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan bagaimana caranya supaya penghasilan di toko sembako kita selalu meningkat tanpa mengambil atau menggunakan modal yang ada, yaitu kita harus pintar-pintar menggunakan atau memanfaatkan barang-barang yang kita pandang sebagai sampah dari toko sembako, namun bisa kita jadikan sebagai pundi-pundi rupiah. Apa saja sampah toko sembako itu yang bisa kita jadikan uang atau rupiah? Yang pertama itu kotak bekas atau kardus dari barang atau belanjaan yang kita beli, seperti misalnya kardus Indomie, kardus minuman seperti teh pucuk, teh Rio, kopi cup, terus ale-ale atau oki jelly drink. Pokoknya kan kalau minuman yang 1000-an rata-rata itu pakai kotak atau kardus. Kita ecer, kita masukkan ke showcase atau pendingin minuman. Selanjutnya seperti kardus snack atau seperti kardus soklin, pencuci piring seperti Sunlight, Mama Lemon, terus seperti kardusnya juga kecap-kecap ecer yang harganya 2000-an. Pokoknya sebaiknya sih kalau menurut saya ya, sebaiknya untuk barang-barang yang harganya itu standar atau yang tidak besar modalnya, lebih baik kita ngambilnya per karton atau per kotak. Jadi selain untung dari penjualan ecer dari barang tersebut, kita juga mendapatkan hasil dari menjual kotak bekasnya. Ini harga dari kardus ini biasanya dihitung per kilo. Kebetulan saya dekat ya dengan agen rongsokan, jadi saya update kalau harga-harga barang bekas dari toko sembako saya. Seperti kardus tadi, kita simpan dulu, kita susun dengan rapi sampai banyak. Nah, kalau udah banyak harganya mahal. Kalau untuk awal bulan puasa kemarin, bulan puasa ini harganya lumayan ya, kardus per kilonya 3000. Jadi kalau pas lagi murah saya simpan dulu, saya tumpuk sampai banyak. Kalau udah mahal seperti 3000 harganya per kilo, saya langsung jual. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan ya, sebagai tambahan dari penghasilan toko sembako kita seperti itu. Daripada kita buang kan sayang. Yang seharusnya menambah modal kita malah kita buang, itu sayang. Itu yang pertama ya, kotak atau kardus bekas. Yang kedua, toko sembako yang bisa kita jadikan uang yaitu tril atau tempat telur. Kan ada tempat telur yang kayak kotak tuh, yang seperti kotak. Nah, saya udah bahas di video sebelumnya, di video yang mengenai barang apa saja yang wajib ada di toko sembako, yaitu salah satunya yaitu telur. Nah, karena telur ini banyak diminati dan pasti laris seperti itu. Bagaimana caranya supaya mendapat penghasilan tambahan dari si telur ini? Yaitu caranya kita jangan sampai kita membuang dari tril atau tempat kotak telur ini.
kita simpan kotaknya, kita susun rapi sampai banyak. Biasanya kotak telur ini dihitung per biji. Kalau misalnya kita setiap pengambilan telur atau kulaan telur ngambil 1 ikat, misalnya biasanya 1 ikat itu isinya 10 kilo telur, dan itu kotaknya biasanya kalau nggak salah itu sekitar 12 biji atau lebih, pokoknya perkiraan seperti itu ya. Dihitung per biji, biasanya per bijinya itu harganya Rp100 sampai Rp250. Kalau misalnya kita kalikan per biji Rp250, dikalikan 1 ikat telur isinya biasanya itu 12, kotaknya itu dapat 12. Udah berapa uang kan? Kalau kita simpan udah berapa uang sebagai tambahan penghasilan di toko kita. Tapi kalau misalnya kita buang tempat telur tersebut, sudah berapa uang juga yang sudah kita buang. Kita harus berpikir ulet seperti itu ya, untuk menambah penghasilan kita. Nggak apa-apa kita mulai dari yang receh dulu, apalagi misalnya toko kita itu masih kecil-kecilan atau pemula. Kita berangkat dari yang receh. Kalau kita ulet atau rajin memanfaatkan recehan seperti itu, insya Allah toko kita bisa berkembang menjadi besar, mudah-mudahan ya, amin. Yang ketiga yaitu plastik putih. Semua jenis plastik putih polos itu laku dijual ya. Misalnya seperti, pokoknya kan semua barang kebanyakan itu menggunakan plastik putih polos. Misalnya seperti plastik putih dari snack yang kita beli balan, yang pakai kardus pun, yang pakai kotak kita beli per kotak, snack juga di dalamnya itu masih menggunakan bungkus plastik putih. Seperti misalnya juga plastik dari bungkusan minuman saset, terus dari susu saset, pokoknya kebanyakan memang dari barang-barang toko sembako itu dibungkus dengan plastik putih. Nah, bungkus plastiknya itu pokoknya semua plastik yang putih polos jangan sampai dibuang, itu laku dijual ya. Nah, biasanya dihitung per kilo. Misalnya nih, hitung-hitungan, kita jual snack umumnya itu paling hasilnya Rp1.000. Nah, bagaimana supaya kita mendapat hasil tambahan? Nah, itu dengan menjual plastik, bungkus plastiknya itu jangan kita buang, kita jual. Dari situlah, dari yang hasil 1.000 kita bisa mendapatkan penghasil tambahan dari menjual snack dan lainnya. Kita harus seperti itu ya, harus harus rajin mengumpulkan barang bekas yang bisa kita jadikan uang. Yang keempat yaitu kaleng black bekas minyak goreng. Misalnya kita mau jual yang orang biasanya beli ecer, biasanya sekilo atau setengah kilo seperti itu ya. Tapi saya sarankan sih ya, kalau bagi pemula lebih baiknya itu jualnya yang refill aja, yang praktis seperti itu. Jadi misalnya modalnya pas-pasan, bisa beli 3 atau 5 seperti itu ya. Soalnya kalau beli yang kaleng black seperti ini kan lumayan mahal, tapi ya karena diecer hasilnya lumayan. Nah, ini cuma saran aja seperti itu. Dan kalau misalnya sahabat YouTube buka toko sembako terus ngambil minyak gorengnya yang curah ya, blacknya atau kaleng blacknya itu jangan dibuang ya, disimpan, dikumpulkan, itu laku dijual juga dan biasanya dihitung per biji sebagai penghasilan tambahan. Yang kelima yaitu botol aqua bekas. Ini bisa kita jual ke agen minyak curah
atau bisa kita pakai sendiri kalau misalnya kita jual minyak curah. Ini tergantung tempat juga ya. Kalau di tempat saya minyak curah itu menggunakan botol apa bekas yang kecil dan yang besar. Ada juga sih di tempat lain menggunakan kantong plastik per kilo atau setengah kilo seperti itu. Ini tergantung tempatnya. Yang selanjutnya itu toples, bekas permen atau sosis dan lain-lain. Pokoknya yang bekas barang yang tempatnya toples. Toplesnya itu bisa kita jual per biji. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu kardus atau tempat rokok. Kalau kita beli per press, pakai press atau satu slop seperti itu kan dapat kotaknya. Nah, itu tempatnya itu kotak bekasnya itu jangan kita buang, itu juga laku dihitung per kilo. Itulah tadi seputar pembahasan mengenai sampah sembako yang bisa kita jadikan penghasilan tambahan atau bisa kita jadikan rupiah. Lain lagi ceritanya untuk agen-agen besar di toko sembako ya. Tentunya sampah toko sembakonya lebih besar juga. Bahkan mereka bisa menggaji karyawannya dari menjual kardus bekas atau sampah dari toko sembako tersebut. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.